yang memanfaatkan OpenStreetMap yang telah kami lakukan di Indonesia. Jadi kayak biar teman-teman juga tahu bahwasanya kalau tadi saya bilang memang OSM itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, ya ini akan kami coba perlihatkan bukti nyatanya seperti itu. Yang pertama, apa itu OpenStreetMap? Nah, OpenStreetMap itu adalah peta digital ya. Jadi perlu di teman-teman ketahui peta digital. Jadi OpenStreetMap itu bukan peta cetak karena dia mencakup seluruh dunia. Jadi nggak bisa dicetak ya. Bayangin kalau dicetak mungkin satu tembalang bisa ketutupan kali sama kertas petanya kan. Jadi itu peta digital. Jadi dia tersedia di website itu untuk seluruh dunia yang sifatnya bebas, gratis dan terbuka. Jadi artinya kalau kita bicara gratis, ya dia gratis untuk dilihat gitu, untuk dimanfaatkan. Tetapi kan kalau kita bicara peta digital kayak Google Map juga ya, dia cukup gratis ya juga. Kita pakai Google Map nyari pentol di daerah ngesrep juga kan nggak bayar gitu ya. Cuman apa yang membedakan gitu selain gratisnya gitu. Nah, nih kalau OpenStreetMap itu sifatnya terbuka. Jadi terbuka dalam arti data-data yang ada di OpenStreetMap itu adalah data-data yang berasal dari kontributor, seluruh kontributor OpenStreetMap di seluruh dunia. Artinya data-data yang kita lihat nanti di peta OpenStreetMap itu bukan berasal seluruhnya dari suatu organisasi atau pihak tertentu kayak misalkan di Indonesia datanya berasal dari POI semua, itu nggak mungkin gitu. Jadi dengan OpenStreetMap itu membuka peluang di mana seluruh orang punya hak yang sama untuk berkontribusi, tidak hanya menikmati tetapi juga bisa berkontribusi untuk memberikan informasi dan melengkapi data di peta sesuai dengan wilayah yang mereka inginkan. Jadi di situ kelebihannya salah satunya dan juga dia bisa bebas untuk dimodifikasi oleh kita tergantung dengan kebutuhan apa yang ingin kita inginkan terkait data tersebut. Jadi itu ya, jadi selain gratis, di sini saya tekankan OpenStreetMap, di sini powerful-nya adalah dia terbuka, artinya dia bisa memberikan peluang kepada kita semua untuk bisa berkontribusi untuk memetakan wilayah yang ingin kita petakan. Gitu. Kalau di peta digital yang lain kan kita hanya sekedar sebagai penikmat ya, tapi kita tidak bisa memperbaiki jika memang misalkan di peta tersebut terdapat suatu kesalahan. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Saya harap nanti juga ini sudah bisa membuka teman-teman bahwasanya ternyata ada peta digital lain yang bernama OpenStreetMap yang bisa kita manfaatkan. Kalau masih belum jelas nanti mungkin bisa langsung ditanyakan di AHA slide tanya jawab itu ya. Nah, kenapa OpenStreetMap bisa sebegitu fleksibelnya? Karena memang dari awal dia sudah diberikan lisensi, ditaruh lisensi yang memperbolehkan hal tersebut gitu. Jadi dia diberikan data Open Database License yang dimana dia bisa dibuka oleh semua orang dan juga bisa saling dibagikan melalui Creative Commons Attribution Share Alike. Artinya kita tidak perlu juga ketika memanfaatkan data OpenStreetMap harus izin ke pihak-pihak tertentu gitu. Jadi misalnya kayak mau pakai data OpenStreetMap harus izin ke saya, Mas Hari minta data ini. Oh enggak, bukan saya yang punya data. Jadi silakan aja dipakai. Gitu. Kan kalau data-data spasial yang lain kan mungkin perlu izin ke instansi atau orang yang membuat data tersebut ya. Kalau di OpenStreetMap tidak. Dengan syarat yang penting teman-teman di petanya nanti ketika petanya sudah jadi yang dimana petanya ada data OpenStreetMap, mungkin teman-teman juga harus mencantumkan sumber di peta ya, itu ada namanya OpenStreetMap Contributor. Artinya ini bentukannya copyright OpenStreetMap Contributor. Artinya teman-teman mengaknowledge bahwasanya data tersebut berasal dari kontributor-kontributor OSM di seluruh dunia. Jadi datanya adalah milik bersama dan teman-teman hanya perlu copy paste tulisan ini yang OpenStreetMap Contributor. Selama teman-teman sudah melakukan itu, teman-teman sudah bisa untuk saling berbagi data, jadi bisa saling kirim-kirim save file atau data-data vektor yang lain. Jadi nggak perlu izin ya, kemudian bisa menciptakan menciptakan karya dari data OpenStreetMap itu baik yang modelnya konvensional kayak dicetak ataupun juga digital dalam bentuk WebGIS dan lain-lain.
dan juga bisa mengadaptasi, artinya bisa saling dikombinasikan dengan data-data dari sumber yang lain sehingga bisa memberikan analisa yang lebih komprehensif terkait topik yang akan atau masalah yang akan diteliti. Itu kemudian secara umum ada 3 jenis data ya, dan saya rasa teman-teman di geodesi juga sudah cukup familiar ini yang kayak begini. Jadi di data vektor itu di OpenStreetMap bisa dipetakan dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Jadi yang titik ini ya kayak titik-titik fasum ya. Jadi kalau dia bentuknya memang modelnya terutama kayak ruko gitu, di mana ada bangunan yang banyak amenitasnya. Jadi bangunannya satu tapi banyak tokonya gitu kan, itu sering kejadian. Nah, bentuk amenitasnya itu bisa diberikan sebagai titik. Jadi di sebelah kanan ada toko obat, sebelah kiri ada salon, di tengah ada toko pentol misalnya. Itu bisa. Nah, kemudian juga bisa sebagai garis. Hari ini kalau garis teman-teman bisa juga paham bahwasanya garis itu seperti jalan, sungai, rel kereta api, dan lain-lain. Dan perlu diingat di OpenStreetMap, sungai juga mau dia sungai yang besar ataupun kecil, semuanya dibuat dalam bentuk garis. Jadi tidak melihat besar ya. Kadang kan kalau kita secara konvensional digitasi kan, kalau yang agak besar itu jadinya agak poligon 2 garis. Kalau di OSM semuanya hanya 1 garis saja. Untuk poligon memang dikhususkan untuk objek yang punya bentuk tertutup kayak bangunan, terus penggunaan lahan gitu kayak sawah, hutan, ladang, terus padang rumput, tanah kosong, tanah nganggur. Nah, itu bisa semua dalam bentuk poligon, dan juga termasuk danau, objek air yang sifatnya tertutup ya, danau yang alami atau waduk gitu yang modelnya buatan juga itu bisa dimasukkan dalam bentuk poligon. Jadi itu 3 objek. Jadi secara umum kita bisa memetakan banyak objek di OpenStreetMap selama objek tersebut terlihat oleh mata ya, kecuali batas administrasi. Jadi kalau batas administrasi juga bisa dipetakan di OpenStreetMap walaupun dia tidak terlihat, tetapi untuk yang lain itu dia harus terlihat ya. Jadi kalau objeknya tidak terlihat, jadi agak susah. Jadi kayak model kayak kepadatan penduduk gitu misalnya, atau garis ketinggian, kan tidak terlihat ya. Jadi itu tidak bisa dipetakan di OpenStreetMap, tidak bisa dipetakan. Dan juga yang bisa kita petakan di OpenStreetMap agar informasinya tidak bias, tidak membingungkan adalah objek tersebut sifatnya permanen. Jadi artinya kita tidak bisa juga memetakan tempat-tempat yang hanya sifatnya temporer gitu ya. Jadi misalnya kayak ada tukang bakso, gerobak yang mangkal atau tukang pentol mangkal di depan supermarket, tapi dia gerobak, yang artinya dia bisa berpindah-pindah, itu sebaiknya tidak dipetakan. Jadi memang harus sifatnya permanen gitu, akan lebih bagus. Karena kalau kita metain nanti tukang pentolnya di supermarket, tahunya dia ada masalah dan diusir, kemudian pindah lagi, akhirnya kita memberikan informasi yang salah kepada orang yang sedang lapar ingin beli pentol. Jadi sebaiknya hindarin memetakan objek-objek yang sifatnya temporer atau berpindah-pindah. Itu tambahan dari saya. Saya harap teman-teman sudah cukup clear untuk objek apa yang bisa dipetakan dan juga bentuk-bentuknya di OpenStreetMap ya. Lanjut. Ini ada beberapa alasan kenapa kita memilih OpenStreetMap. Mungkin dari penjelasan yang pengertian OpenStreetMap sudah sedikit tersinggung juga ya soal kenapa kita memilih OpenStreetMap. Nah, di sini sih dari slide yang kami punya kita bagi jadi 4 ya. Itu gratis, kemudian relatif akurat, update dan kaya, bebas dikostumisasi dan mudah digunakan. Artinya yang pertama ya tadi gratis ya, artinya kita nggak perlu bayar ke pihak manapun untuk menggunakan OpenStreetMap, nggak perlu bayar ke saya, nggak perlu bayar ke Mas Adityo atau yang lain-lain. Jadi pakai aja gitu selama pemanfaatannya bisa bermanfaat. Kemudian kaya, akurat, update. Kaya dalam arti bukan kaya secara materi, bukan jadi miliarder gitu dengan menggunakan OpenStreetMap.
Kalau kayak gitu kan semua orang pasti langsung pakai, ya. Bukan. Artinya kayaknya datanya yang kaya, artinya datanya relatif bisa komplit gitu. Selama memang pemetaannya masif dan kontributornya cukup aktif di wilayah tersebut. Kemudian akurat itu artinya dia informasinya clear ya, karena memang ide awal dari OpenStreetMap ini kan kontributor, jadi seluruh orang diberikan hak yang sama untuk berkontribusi dengan asumsi orang yang memilih wilayah, memetakan wilayah tertentu sudah pasti sedikit banyak mengenal wilayah tersebut lebih baik daripada orang lain. Artinya tidak hanya memetakan secara lokasi di OpenStreetMap, tetapi juga bisa memberikan informasi yang lebih baik terkait objek tersebut. Jadi tidak hanya lokasi objeknya, tapi bisa sampai jenis objeknya, nama objeknya gitu-gitu, jadi bisa lebih akurat. Kemudian update, itu tadi saya bilang kalau misalkan di satu wilayah belum terpetakan, kita tidak harus menunggu siapapun untuk bisa segera melengkapi wilayah tersebut. Apalagi wilayah tersebut memang kita butuhkan ya untuk segera dilengkapi. Jadi kita bisa langsung mengajak diri kita atau kalau kita ada kelompok bisa mengajak kelompok kita untuk langsung melakukan pemetaan di wilayah yang kita ingin lengkapi gitu. Jadi tidak perlu bergantung kepada siapapun. Gitu. Jadi kayak di peta lain, waduh ini belum lengkap nih, ini gimana ya? Nunggunya nggak tahu bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi kalau dengan OpenStreetMap, selama kita sudah memahami proses dan cara pemetaannya, kita bisa langsung segera memetakan di situ. Gitu. Dan ini pula yang menurut saya juga menjadi alasan kenapa di organisasi kami di HOT juga di konteks kemanusiaan itu banyak digunakan karena memang pemanfaatan data spasial itu perlu kontribusi dari masyarakat lokal karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi dan juga mudah untuk diupdate dan didapatkan. Jadi kurang lebih itu kenapa memang kita fokus memanfaatkan OpenStreetMap untuk kegiatan kemanusiaan. Walaupun sebetulnya OpenStreetMap itu terbuka untuk dimanfaatkan baik untuk kegiatan kemanusiaan dan non-profit dan bisa juga untuk kegiatan profit. Jadi banyak juga ada perusahaan yang memanfaatkan OpenStreetMap untuk mencari bisnis juga di bidang yang mereka inginkan. Nggak masalah. Kemudian kita juga bisa bebas mengkostumisasi yang kayak tadi saya bilang. Data OpenStreetMap nanti akan diajarkan juga teman-teman bagaimana cara mendapatkan data spasialnya. Kemudian bagaimana membuat data tersebut, menganalisa data tersebut menjadi produk yang baru ya, baik dalam bentuk digital ataupun bentuk yang konvensional kayak dicetak atau di print, itu nggak ada masalah. Kemudian yang paling terakhir, dia mudah digunakan, artinya OpenStreetMap ini memang ditargetkan tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang kayak kita gitu, kayak saya juga yang sudah tahu peta dari lama karena memang kuliahnya belajar peta dan juga teman-teman, tetapi OpenStreetMap dibuat memang untuk bisa digunakan oleh seluruh orang gitu. Jadi buat orang sosial pun atau orang yang tidak terlalu mengerti soal peta itu juga bisa menggunakan OpenStreetMap dengan mudah gitu. Memang itu tujuannya. Dan bagaimana kita bisa memahami dia benar-benar mudah digunakan, nanti teman-teman akan mencoba sedikit praktek gitu ya, bagaimana simpelnya atau sederhananya seseorang bisa langsung berkontribusi di OpenStreetMap. Nanti akan saya coba ajarkan di part yang kedua. Jadi ini 4 alasan kenapa kami menggunakan OpenStreetMap baik untuk kegiatan kami di kemanusiaan dan juga orang lain di tema-tema tertentu. Itu beberapa alasan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, pemetaan di OpenStreetMap itu tidak hanya memetakan lokasi suatu bangunan ataupun objek ya, karena kalau itu ya kayak biasa aja gitu, kayak lokasinya ada di sini oh gitu. Cuman kan kadang untuk bisa melakukan analisa lebih jauh, analisa spasial yang lebih jauh terhadap suatu wilayah gitu ya, kita tidak cukup hanya mendapatkan informasi lokasi di mana dia berada gitu, tetapi ada beberapa informasi yang juga perlu kita dapatkan. Nah, di OpenStreetMap, selain bisa memetakan lokasinya, teman-teman juga bisa melengkapi informasi objek tersebut gitu. Dan melengkapi informasi di OpenStreetMap
itu sudah ada standarnya. Jadi karena ini OpenStreetMap dari seluruh dunia, jadi memang sudah distandardisasi oleh para kontributor secara kesepakatan bahwasanya untuk informasinya itu modelnya kayak begini. Kemudian ketika ingin melihat apa saja yang bisa dipetakan di OpenStreetMap dan ini jenis objek kayak apa, di situ teman-teman bisa melihat link dari wiki OpenStreetMap. Jadi OpenStreetMap juga punya halaman Wikipedia sendiri. Jadi bukan Wikipedia yang biasa ya. Ini Wikipedia yang khusus gitu. Karena memang Wikipedia dan OpenStreetMap itu kurang lebih sama ya. Jadi Wikipedia itu kan artikel yang bisa diedit dan diupdate oleh siapapun. Nah, kalau ini kan OpenStreetMap adalah peta juga. Jadi sebetulnya sifatnya sama, gratis dan terbuka. Nah, kemudian OpenStreetMap juga menggunakan Wikipedia untuk bisa membuat halaman-halaman terkait informasi yang ingin ditampilkan terkait OpenStreetMap. Salah satunya standarisasi informasi atau objek yang dapat dipetakan di OpenStreetMap. Linknya ada di slide ini. Teman-teman juga nanti bisa kunjungi atau nanti rekan-rekan saya bisa langsung copy and paste di chat box itu di map features di sini. Jadi kalau kita lihat contoh di slide ini kan ada Bogor Medical Center ya. Itu ada lokasinya, kemudian selain lokasi ada alamat, jenisnya ternyata dia rumah sakit, nama dan siapa yang mengoperasikan. Jadi ternyata Bogor Medical Center, di sini tulisannya private, artinya dia dikelola oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Nah, informasi di OpenStreetMap itu biasa kita sebut dengan tag. Kita sebut dengan tag. Nah, tag itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah key, yang kedua adalah value. Jadi key itu bisa kita sebut sebagai informasi umum terkait objek tersebut dan value-nya adalah yang lebih spesifik. Di sini ada contoh. Ini adalah Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, informasi Rumah Sakit Pondok Indah, tag-nya ternyata banyak banget key dan value-nya. Nah, ini ada beberapa key dan value. Nah, key ini misalnya adalah building. Nah, building kan umum ya. Jadi ya kayak ibaratnya kita kalau key itu pertanyaannya, value-nya itu jawabannya gitu ya. Jadi bangunan, iya, ya ini bangunan. Bangunan apa? Rumah sakit. Gitu. Kemudian building titik dua condition, kondisi bangunan bagaimana? Oh bagus. Jadi key itu pertanyaan, value itu kayak lebih ke jawaban yang lebih spesifik ya. Nah bagaimana kenapa kita tulis building titik dua condition itu dapat dari mana format kayak gitu? Yaitu tadi balik ke slide sebelumnya kan, itu ada di map feature dan juga nanti ada sebetulnya kalau dari POI sudah membuat Wikipedia OpenStreetMap yang khusus objek Indonesia. Nanti teman-teman dari POI juga bisa langsung taruh di kolom chat juga. Jadi itu halaman yang itu justru lebih spesifik untuk pemetaan di Indonesia. Jadi teman-teman bisa lebih relevan untuk konteks pemetaan di sini. Misalkan juga saya bahas sedikit lagi tentang value dan key dan value. Nah ini key yang lain adalah name. Name itu namanya siapa atau namanya apa gitu. Jawabannya value-nya adalah Rumah Sakit Pondok Indah. Gitu. Kemudian kayak yang mengoperasikan siapa? Operator titik dua type. Oh yang mengoperasikan swasta. Jadi seperti itu ya. Jadi informasi di OpenStreetMap itu disebut dengan tag. Dan tag itu terdiri dari key dan value yang masing-masing punya informasi umum dan spesifik. Dan di OpenStreetMap kita bisa melengkapi informasi terkait satu objek itu sebanyak apapun. Jadi tidak hanya terbatas dari nama, jenis, dan alamat, tetapi bisa sampai kondisi bangunan, terus siapa yang mengoperasikan, jam buka, terus kemudian dia berada di mana, terus tinggi lantainya dan lain-lain. Jadi cukup fleksibel juga apa yang bisa kita lengkapi gitu terkait informasi dari objek yang ingin kita petakan di OpenStreetMap. Itu tadi. Nah, kemudian kita lanjut proyek pemetaan di OSM Indonesia. Artinya
Ada nggak sih Kak contoh-contoh pemetaan OSM di Indonesia? Mau lihat dong? Ya udah yuk kalau mau lihat. Nah, kita sudah melakukan sebetulnya banyak sih kegiatan yang kita lakukan, cuman memang karena keterbatasan waktu dan tempat, jadi kita kasih beberapa aja yang kita anggap wow gitu ya untuk dilihat sama teman-teman. Nah, yang pertama OSM itu pernah kita pakai untuk melakukan pemetaan wilayah di 3 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Jadi di sini di 3 kota ini itu kita memetakan satu kota penuh ya, sampai lengkap gitu, semuanya lengkap. Dari infrastrukturnya, batas wilayah, dan hingga titik evakuasi. Nah, kenapa ada titik evakuasi? Karena memang kegiatan pemetaan wilayah ini kolaborasinya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang atau BPBD Provinsi DKI Jakarta dan Surabaya. Jadi nanti arahnya selain dimanfaatkan oleh BPBD, kita juga memang ingin memberikan peta yang lengkap dalam skala kelurahan ya, di mana nanti kita akan berkolaborasi dengan kelurahan juga untuk memetakan batas-batas administrasi dan infrastruktur. Jadi di 3 kota ini batas-batas RW-nya sudah semua terpetakan, dan setelah terpetakan kemudian kami olah menjadi peta cetak yang kemudian kami cetak dan kita berikan ke kelurahan masing-masing. Ini di foto ini salah satu contoh penyerahan hasil kegiatan mapping dengan pihak kelurahan. Itu ada salaman kan, itu biasanya kan serah terima tuh kalau foto kayak gini. Ya iya, itu serah terima peta kelurahan di mana kita memberikan apresiasi kepada bantuan dari pihak kelurahan karena sudah memberikan kita informasi terkait batas-batas RW di kelurahan mereka dan infrastruktur yang penting di wilayah tersebut. Hasilnya juga bisa dilihat itu di slide. Jadi yang sebelah kiri itu adalah peta survei kami yang belum, jadi ketika kami belum turun di lapangan ya masih, ya sudah ada sih terpetakan beberapa, cuman lebih ke jalan gitu, dan jalannya pun masih jalan yang agak besar-besar. Kemudian setelah kami survei hasilnya di wilayah yang sama, hasilnya seperti ini. Jadi bisa dibayangkan kan dengan menggunakan OpenStreetMap, teman-teman bisa melengkapi data hingga selengkap ini gitu, hingga selengkap yang sebelah kanan. Dan bayangkan ketika teman-teman mengambil data yang ada itu, terus teman-teman olah, kemudian melakukan analisa spasial terkait tema yang ingin teman-teman atau penelitian yang teman-teman ingin lakukan, sangat-sangat membantu gitu ya untuk memberikan informasi yang sangat lengkap dan menyeluruh gitu. Jadi cukup banyak informasi yang teman-teman bisa olah di sini di hasil yang sebelah kanan. Gitu. Itu juga alasan kenapa saya cukup familiar dengan Kota Semarang, karena kebetulan kami benar-benar memetakan Semarang secara full. Jadi saya tahu terutama wilayah dekat Undip gitu, daerah-daerah Ngesrep, Tembalang, Bukit Merak gitu. Jadi kita juga cukup memahami. Teman-teman juga bisa nanti kunjungi website kami kalau ingin melihat secara detail laporan kegiatan kami di Kota Semarang, Surabaya ataupun Jakarta. Ini sekedar statistik yang biasa kami kasih sebagai bahan laporan dan evaluasi. Kami di 3 kota tersebut, jadi kalau Surabaya itu 3 bulan, Jakarta 5, dan Semarang 4 bulan. Jadi memang lama pemetaan itu tergantung dari luas wilayah juga ya. Jakarta kan selain luas juga padat ya. Jadi lebih lama 2 bulan dibanding Surabaya dan 1 bulan dari Semarang. Bangunan yang terpetakan sih secara total kalau di jumlah kasar itu kurang lebih sekitar hampir 2 juta bangunan terpetakan di 3 kota tersebut. Kemudian infrastruktur yang terpetakan kurang lebih 40.000 infrastruktur sebagai berikut. Nah, ini salah satu contoh peta yang kami berikan. Ini di Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Ngesrep kan. Nah, ini pasti teman-teman yang di Undip familiar dengan daerah ini. Jadi ini salah satu contoh peta yang kami berikan ke pihak kelurahan. Dan tentunya mereka sangat senang sekali kalau bisa diberikan peta yang lengkap kayak gini. Kemudian yang kedua, kita juga sering memanfaatkan OpenStreetMap dalam konteks kemanusiaan, yaitu yang kalau pemetaan partisipatif ya. Jadi biasanya di sini kami menggunakan tools yang disebut Tasking Manager juga, yang besok baru akan kami berikan penjelasan lebih lengkapnya. Tapi intinya di sini
dimungkinkan OpenStreetMap itu selain pemetaan secara individu, ya pemetaan secara berkelompok ya. Jadi bisa memetakan satu wilayah yang sama dengan banyak orang tanpa harus memikirkan potensi adanya konflik data dan konflik wilayah. Itu contoh kedua. Biasanya pemetaan partisipatif kalau dalam konteks kerja kami itu dilakukan untuk misalkan ada kejadian bencana kayak di Palu atau di daerah Banten kemarin ya. Nah, kemudian kan biasanya BPBD membutuhkan data-data atau PMI atau yang lain butuh data-data spasial di wilayah terdampak. Jadi kami langsung buat, kemudian kami ajak kontributor kami di seluruh Indonesia untuk bisa saling bekerja sama memetakan wilayah yang terkena dampak bencana. Kemudian ketika data-data tersebut sudah terpetakan dari bangunan maupun jalan, salah satu pemanfaatannya seperti peta yang teman-teman lihat, yaitu pemetaan pembuatan dampak likuifaksi ya. Contohnya nih kalau di Palu. Jadi dengan memetakan seluruh bangunan dan akses jalan di wilayah terdampak yang kemudian kami kolaborasikan dengan citra satelit, di mana citra satelit yang kami gunakan adalah citra satelit saat setelah kejadian di likuifaksi di wilayah tersebut. Itu kami dibantu oleh BNPB, kami overlay. Akhirnya kami juga mendapatkan dampak dari kerusakan di mana sebaran dan pola bangunan dan jalan yang terdampak parah dan terdampak sedang di wilayah tersebut. Jadi ini bisa membantu pemerintah untuk bisa melakukan perencanaan terkait rehabilitasi ataupun mitigasi dari masyarakat yang ada di sekitar wilayah sini. Jadi bisa terlihat hampir dari 80% di wilayah ini itu rusaknya parah, artinya dia kayaknya benar-benar masuk ke dalam tanah, sedangkan di pinggirannya itu mungkin nggak masuk ke tanah tapi hancur aja gitu. Itu salah satu pemanfaatan dari kegiatan pemetaan partisipatif ini. Kemudian ada juga pemetaan land use, di mana kita melakukan pemetaan penggunaan lahan ya. Ini di Maumere untuk daerah aliran sungai Dagesi, Memage, Panda, dan Riawajo. Di sini kita membantu komunitas lokal dalam pembuatan dokumen pengelolaan DAS. Nah, memang untuk bisa membuat dokumen perencanaan dibutuhkan informasi yang akurat ya. Artinya peta menjadi informasi yang ditampilkan dalam peta dan informasi yang kita survei itu bisa menjadi salah satu referensi utama dalam pembuatan dokumen dan pengambilan keputusan ya dalam pengelolaan. Konteks ini dalam pengelolaan DAS. Nah, di situ mereka butuh untuk melakukan mapping dan langsung turun ke lapangan memetakan penggunaan yang ada di wilayah tersebut, DAS tersebut. Jadi ini contoh ketiga dari kegiatan kami. Oke, saya rasa untuk pengenalan OpenStreetMap itu saja dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, seperti biasa saya selalu bilang, silakan tanya di AHA Slide dan bantu kami melengkapi data peta di Indonesia. Kita akan masuk ke sesi kedua, materi yang kedua, tapi saya akan memberikan waktu break sekitar 2 menit untuk kita bisa minum, karena saya juga haus. Teman-teman belum pernah lihat saya minum kan, dalam 1,5 jam terakhir. Nah, saya juga mau minum, jadi kita kasih break 2-3 menit. Kemudian kita akan balik lagi dengan materi yang kedua, yaitu kita akan mencoba mengenal website OpenStreetMap. Kalau tadi kan baru kayak teorinya ya, contoh-contohnya. Sekarang websitenya. Oke, kita istirahat break dulu selama 2-3 menit. Kita akan balik lagi. Terima kasih. Silakan bisa ngambil cemilan, bisa ya ngambil kue dan segala macam. Silakan.
Oke, teman-teman, kita mulai lagi ya. Teman-teman, silahkan sambil menikmati sarapan, kalau masih sarapan jam segini, nyantai. Jadi memang kita mau membuat pelatihan ini tidak terkesan terlalu serius, tapi tetap tidak terkesan terlalu tegang gitu, tapi tetap santai, tapi ya serius gitu ya. Jadi yang kedua, memulai OpenStreetMap. Nah, di sini teman-teman sudah mulai akan kami coba ajarkan soal mengenal OpenStreetMap itu secara sebenarnya gitu ya. Kalau tadi kan baru dari kata orang gitu, kalau sekarang benar-benar ngelihat OpenStreetMap itu kayak gimana sih. Nah, yang di presentasi kedua ini, kita akan mengeksplor soal website di OpenStreetMap ya, di mana ada beberapa hal yang kira-kira akan saya coba sharing. Yang pertama mengunjungi situs OSM, kedua membuat akun OpenStreetMap, kemudian melakukan navigasi, mengganti tampilan peta, informasi, melihat informasi, membagikan link, mengekspor peta menjadi gambar, dan melihat riwayat perubahan. Nanti itu kurang lebih itu yang akan kami sampaikan. Tapi tampaknya kalau dari presentasi saja bosen ya, kayaknya saya perlu sharing screen saya yang real yang live itu aja, yang live stream aja. Jadi nanti teman-teman di POI juga bisa copy paste linknya. Jadi kalau mau buka website OpenStreetMap itu tinggal di openstreetmap.org. Tapi kalau dirasa, aduh panjangan, nggak ada apa yang bisa singkat gitu ya. Bisa, jadi teman-teman selain bisa buka openstreetmap.org, teman-teman bisa juga hanya ketik osm.org, itu juga akan membuka link yang sama gitu. Jadi ini saya coba sharing screen saya. Yang lain ya, ini saya coba share lagi yang lain sebentar. Nah ini kalau saya ketik osm.org itu dia otomatis akan ngebuka link dari website OpenStreetMap. Ya teman-teman silahkan juga nyoba di laptop atau komputer teman-teman masing-masing. Syaratnya teman-teman hanya perlu terkoneksi dengan internet, yang dimana saya rasa pasti sudah terkoneksi. Karena kalau belum terkoneksi dengan internet, nggak mungkin bisa ikut webinar ini, ya kan? Nah, pasti sudah bisa terbuka. Ini ada iklan, biasanya memang dia, tapi bukan iklan yang kayak iklan jus, jeruk, marjan gitu ya, enggak. Biasanya memang di website ini ada kayak iklan-iklan, tapi bukan kayak iklan judi bola gitu-gitu, kayak website streaming ilegal, bukan. Biasanya iklan yang ada di website OpenStreetMap itu adalah iklan dari kegiatan-kegiatan komunitas. Nah, ini akan ada kegiatan dari komunitas namanya State of the Map dari tanggal 9 sampai 11 Juli. Ini kalau kira-kira dirasa mengganggu, itu bisa diklik aja, itu pojok kanan itu ada tanda X, diklik. Dan tenang, kalau iklan di sini, kalau kita klik X-nya, dia nggak akan ngebuka tab baru, bukan kayak virus atau scam gitu, nggak. Tenang aja ya. Ini nggak ada kok iklan-iklan judi bola. Jadi kalau dirasa mengganggu karena cukup besar, ya tinggal di close aja. Seperti itu. Nah ini adalah websitenya. Cantik kan? Maksudnya cukup indah untuk dilihat. Dan teman-teman mungkin wilayah yang dibuka itu agak berbeda dengan saya karena dia akan membuka berdasarkan histori terakhir di mana kita buka kegiatan gitu. Kalau saya kan terakhir buka di wilayah Samarinda. Nah, kalaupun saya mau coba menavigasikan, jadi di OpenStreetMap website ini dia ada beberapa ini ya buat untuk navigasi. Jadi kalau teman-teman pakai laptop, itu bisa diklik tahan, kemudian digeser-geser petanya. Kemudian kalau pakai mouse juga bisa di scroll untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan peta seperti ini. Tapi kalau tidak ada, mau coba yang lebih ribet, nah itu ada sebelah kanan, itu ada zoom in dan zoom out. Nah itu bisa memperbesar, bisa memperkecil. Itu untuk menggeser peta dan memperbesar, memperkecil.
Kalau untuk mencari objek tertentu yang ada di peta OpenStreetMap, di sebelah kiri itu ada kolom search. Itu teman-teman bisa nyari Universitas Diponegoro misalnya. Go. Nanti kalau kita klik go, akan ada beberapa pilihan. pilihan. Nah, ini saya pilih yang kedua, Universitas Diponegoro. Walaupun kalau berdasarkan hasil, Universitas Diponegoro ada juga di wilayah Leburan ya. Mungkin ya, iya mungkin ya, terbagi dua ya lokasinya ya. Saya juga nggak tahu sih, cuman saya coba ambil yang di Tembalang aja sini. Nah, ini adalah rumah sakit Diponegoro. Nah, ini bisa kita geser untuk melihat lebih jelas. Bisa kita perbesar. Wow, ternyata sebesar ini. Ada stadionnya, kemudian ada politekniknya, tapi bukan bagian dari Undip ya. Jadi dia kampus sendiri ya. Nah, ini jadi di sini ada tag tadi ya yang sudah saya bahas, informasi terkait objek Universitas Diponegoro itu dia berada di Semarang, dia Jalan Prof. Haji Sudarto, Kabupaten Tembalang, Kota Semarang. Kemudian ada amenitas ya berupa kampus ya, universitas namanya Universitas Diponegoro, merupakan kampus negeri karena dikelola oleh pemerintah. Dan ini source sumber pemetaannya dari kegiatan yang tadi saya bilang tahun 2018 di Semarang yang pemetaan wilayah tersebut. Ini kurang lebih tampilannya, teman-teman juga bisa cari yang lain. Ini ada teknik geologi, kemudian kesehatan masyarakat, biologi, geofisika, ilmu keperawatan. Kok nggak ada geodesi di mana ya? Nggak ada sih. Geofisika. Nah, ini untuk melihat tampilan mencari objek yang ada di OpenStreetMap. Nah, kalau misalkan kita mau ini zoom out zoom in ya tadi udah. Kalau mau lihat lokasi kita di peta saat ini, klik aja ini show my location. Nah, tiba-tiba kita akan berpindah. Nah, ini kalau saya nih, di manakah saya? Saya kurang lebih berada di sini walaupun bukan di sini sih. Nah, kenapa ini tidak terlalu akurat untuk fitur show my location? Karena ini tergantung dari, karena kan laptop saya nggak ada GPS-nya juga ya, bukan kayak HP. Jadi dia hanya mengandalkan koneksi internet saya, triangulasi dari jaringan WiFi yang saya gunakan. Akhirnya saya diberikan di titik sini. Jadi yaitu kurang lebih di sini. Teman-teman juga bisa nyoba. Beberapa teman-teman mungkin akan melihat posisinya sangat akurat, yaitu artinya memang lagi koneksi titik ikat antar koneksi di wilayah sekitar situ lagi kuat ya, jadi lokasinya bisa spesifik. Itu contohnya tadi. Jadi itu ya contohnya tadi. Kemudian saya mau balik lagi ya ke Undip. Saya mau balik ke Undip. Nah, ini dia. Nah, kemudian di bawahnya itu ada layer ya. Layer tuh di mana di sini di layer ini kita bisa mengganti tampilan atau style gaya peta yang terlihat di website ini sesuai dengan keinginan kita dan bisa memunculkan informasi tertentu gitu. Jadi yang teman-teman lihat sekarang di layar saya ini, saya menggunakan layer standar. Jadi bentuknya begini, jalannya warna merah, jalan utamanya, jalan tolnya, kemudian jalan utamanya warna kuning, dan jalan-jalan dalamnya itu berwarna putih yang kecil ini. Nah, tetapi ketika saya mau ganti misalkan yang di bawahnya itu kayak Cycle OSM, nah tampilannya berubah kan? Jadi dia tampilannya akan lebih memfokuskan terhadap arah jalan, kemudian bangunannya tidak terlalu diperlihatkan ya. Jadi beda ya, kalau ini kan bangunannya terlihat tuh. Warna bangunannya kan, kalau di sini dia
kabur aja. Jadi memang ini lebih fokus untuk menunjukkan jalan yang dimana menunjukkan arah jalannya juga, dan juga lebih ke fokus ke kayak rumah sakit, masjid, dan lain-lain. Kalau kita pindah lagi ke yang ketiga, itu ada cycle map. Cycle map ini ya dia juga mirip-mirip ya, cuman memang jalannya lebih berwarna, kemudian land use-nya juga lebih dilihat. Kalau di sini kan enggak ya, land use-nya gini-gini aja. Dia ada arah jalan juga di sini. Di sini ada taman rusa. Nah, kemudian kalau di sini petanya agak-agak nonjol gitu kan, 2,5D lah, cembung gitu. Nah, ini tampilannya ya. Tapi ya enggak yang 3D banget, biasa aja ini mah. Yang 3D banget nanti hari ketiga, hari Senin. Nah, ini itu cycle map OSM. Kalau transport map, dia balik ke wilayah yang kayaknya agak pale ya, agak pucet. Tapi memang di situ fungsinya karena dia lebih fokus untuk menunjukkan fasilitas transport. Nah, ini yang kelihatan nih. Ini apa? Ada yang bisa tebak? Ini apa? Ini rel apa? Ini adalah rel kereta api ya. Jadi kalau di Jakarta itu akan terlihat juga jalur-jalur busway dan jalur kereta. Tapi kalau di sini kan di daerah Tembalang kan memang nggak ada jalur kereta ya yang melintas, dan juga nggak ada jalur transportasi publik yang telah dipetakan. Jadi kalau memang ada, ya silakan dipetakan. Dia servis apa, nanti di transport map dia akan lebih terlihat. Terus ini OPVN Karte, saya rasa lebih kayak penyediaan tempat parkir kali ya, karena kayaknya di sini dia lebih fokus ke itu tuh, parkir di mana kita bisa parkir gitu ya. Nah, ini bagus juga nih kalau mau bikin jadi aksesibilitas parkir di wilayah kampus Undip. Di mana aja tuh. Jadi kayaknya di sini banyak nih. Ada 3, di sini ada 1 aja gitu. Kemudian yang terakhir itu ada humanitarian. Nah, humanitarian ini dia justru tidak terlalu fokus ke jalan, tapi justru fokus ke fasilitas-fasilitas umum kayak kampusnya, perpusnya, masjidnya, kantinnya gitu ya. Itu yang dia lebih tonjolkan dibanding jalan. Gitu. Jadi masing-masing style juga memiliki fokus tertentu gitu, apa yang ingin ditampilkan di peta tersebut. Kita balik ke standar aja karena kayaknya lebih enak secara pribadi saya lihatnya. Kemudian itu untuk map layer ya. Jadi itu ada di sini map layer. Kemudian selanjutnya kita akan melihat yang I. Kalau I itu apa sih? Kalau I itu hanya sebagai terangan sih, legenda. Jadi kayak motorway atau jalan tol itu ternyata warnanya pink. Jadi memang Undip itu dekat dengan jalan tol. Iya betul. Kemudian ada jalan utama dari jalan besar, primer, sekunder, tersier. Kemudian ada trek dan beberapa poligon penggunaan lahan yang bisa teman-teman lihat juga di sini. Jadi itu hanya legenda. Kemudian kalau mau lebih cepat, misalnya ini kita di bawah ini ada share ya, share. Nah di sini kita bisa langsung membagikan lokasi misalnya Undip gitu ya. Itu langsung menggunakan link atau short link. Jadi ini misalkan pakai short link, saya copy. Kebetulan saya lagi lihat di wilayah Undip. Kemudian saya paste di sini. Jadi kita kasih via WhatsApp atau apa, dia akan otomatis teman yang ngebuka linknya akan langsung lihat di sini. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu linknya. Jadi itu. Kemudian kalau untuk yang lain, misalnya teman-teman ingin melihat apa lagi, misalnya ini masih dalam bentuk share. Nah, kalau ini misalnya teman-teman ingin melihat kayak, oh ya ada rumah sakit nasional di Ponorogo gitu. Rumah sakit nasional di Ponorogo. Misalnya ini spesifik banget ya, rumah sakit nasional di Ponorogo ini.
Ya ini. Nanti kalau saya short link-nya, saya bagikan, dia pasti otomatis akan langsung mengarah ke rumah sakit. Jadi bisa juga lebih spesifik ya. Yang penting kita sudah tahu objek yang ingin kita share ke teman-teman kita. Nah, selain share link, itu juga dimungkinkan kita melakukan sharing sebagai gambar. Di sini ada bagian image, ya. Ada bagian image. Oh ya, ini juga ada HTML sebelum masuk ke image. Ini juga ada bisa share sebagai HTML, artinya teman-teman kalau udah bisa konsep GIS, di sini HTML-nya bisa langsung di copy iframe-nya, dan juga petanya bisa langsung dimunculkan di website teman-teman. Kemudian kalau image itu dia kita harus set custom dimension. Jadi di sini ada tulisan set custom dimension. Nah, di sini teman-teman bisa atur kira-kira mau sampai mana melakukan ini mengekspor petanya. Nah, kayak gini mungkin sekitar segini ya. Nah, nanti bentuknya apa? Sebagai PNG, JPEG, SVG atau PDF, bahkan bisa sebagai PDF, misalkan sebagai PNG. Nah, nanti tinggal di-download. Kalau sudah, jadi ini kayak apa ya? Kayak cara praktis untuk bisa membuat peta melalui website OSM lah. Langsung jadinya sebagai gambar. Walaupun memang dia tidak ada kayak skala dan segala macamnya yang proper, tapi cukup bisa langsung memberikan informasi cepat gitu ya pada orang-orang yang ingin membutuhkan tampilan petanya kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa juga lakukan, silakan dicoba masing-masing, atau misalkan saya mau coba memperbesar di wilayah ini, jadi saya fokus ke gedung tekniknya, saya perbesar juga tampilan di websitenya, saya set custom dimensionnya, saya ingin memperlihatkan fakultas ini saja misalnya, kemudian saya download sebagai PNG juga tentunya. Sebentar, agak harus nunggu sebentar loading. Silakan ya teman-teman juga dicoba. Jadi ini saya sembari mendemonstrasikan, jadi teman-teman bisa juga nyoba langsung di laptop atau komputer masing-masing. Nah, ini tampilannya seperti gini. Cuman memang kalau kita bicara soal tampilan ya relatif ya, karena ini kan hanya biar cara cepat sharing aja ke rekan-rekan kita, baik dalam bentuk link atau sebagai bentuk gambar. Itu yang selanjutnya, jadi teman-teman udah tahu cara memperbesar, memperkecil, menunjukkan lokasi, kemudian mencari objek tertentu di peta OpenStreetMap, di website OpenStreetMap, kemudian mengganti tampilan. Di sini sudah tahu juga. Nah, kemudian ada share. Nah, kemudian kalau kita mau ingin misalkan oke, ini saya tahu dia adalah Masjid Al-Kausar gitu, atau saya tahu dia gedung dekanat MIPA gitu. Tapi tadi kan saya sudah bilang ya bahwasanya OpenStreetMap itu tidak hanya berdasarkan lokasi tetapi juga bisa berdasarkan informasi ya yang kita petakan. Jadi kalau saya pengen tahu informasi lebih lanjut soal dekanat FMIPA atau Masjid Al-Kausar itu bagaimana ya? Nah, kan kalau kita klik-klik gini aja kan nggak muncul ya informasinya ya. Kecuali tadi saya nyari secara spesifik, dia otomatis muncul di sini. Tapi kalau lagi pengen lihat-lihat gini, terus melihat informasi lebih detail soal satu objek tertentu, itu gimana ya Mas? Nah, di sini kita bisa pakai yang paling bawah, itu namanya query feature. Nah, di query feature ini, kita bisa klik sampai dia warna hijau, kemudian kita bisa klik nih objek yang ingin kita lihat informasinya. Tag-nya tuh apa sih? Nah, nanti di sini ada dia. Ketika kita klik, dia nggak langsung muncul. Karena mungkin kan kalau kita klik objek tertentu mungkin bukan objek itu. Jadi dia ngasih suggestion kira-kira yang mana yang ingin kita lihat objeknya. Nah, saya pengen lihat gedung dekanat MIPA, saya lihat aja nih hasil pencariannya.
Nanti kalau sesuai, nanti dia warnanya jadi oranye gitu kan, di bold oranye gitu. Nah ini, ya udah nanti tinggal diklik. Nah, tinggal kita klik, ternyata informasinya itu lengkap ya di Gedung Dekanat FMIPA ini. Dan ini berdasarkan kegiatan tadi yang saya tunjukkan di POI itu diedit kurang lebih 2018, ya 3 tahun yang lalu, by Endang P. Endang P ini adalah salah satu staf kita juga yang berkontribusi di kegiatan ini. Jadi ini tidak ada akses ke atap, namanya di kampus Undip, kampus dia keramik 3 lantai, dia dari beton, kurang lebih sekitar 250 sampai 500 orang kapasitasnya, terus namanya Gedung Dekanat MIPA. Gitu. Jadi ini cukup lengkap, dan kira-kira kalau kita di sini kita bisa lihat ternyata yang edit terakhir kali kapan dan juga siapa yang edit. Artinya kalau memang kita lihat ini 3 tahun yang lalu, ada kemungkinan bahwasanya mungkin terjadi perubahan di tahun 2021. Mungkin dekanat MIPA-nya udah nggak 3 lantai, mungkin udah jadi 4 lantai misalnya kayak gitu. Jadi kita juga bisa melihat apakah objek yang dipetakan ini masih relevan, masih cukup update dengan situasi sekarang atau tidak gitu. Jadi ini juga bisa kita lihat dari kapan terakhir kali dia diedit seperti itu. Kemudian coba yang lain ya. Ini ada Masjid Al-Kausar. Jadi ini saya klik lagi. Ini Masjid Al-Kausar. Nah, ini juga sama orangnya. Endang P. Dia buildingnya mas, amenitasnya tempat ibadah. Kemudian dia agak kecil dan hanya 1 lantai. Kalau teman-teman merasa ini salah, teman-teman nanti akan kita ajarkan juga langsung mengubah informasinya. Jadi itu caranya untuk melihat apa informasi-informasi yang ada di objek tertentu di OpenStreetMap. Sama 3 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih ya, apakah masih relevan ya? Kalau kita rasa 3 tahun itu udah cukup lama, ya mungkin kita bisa langsung survei lapangan ke situ untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak dari sisi informasinya. Itu teman-teman. Nah, jadi memang kalau untuk mengakses website OpenStreetMap itu dia mudah ya, osm.org. Kemudian teman-teman bisa langsung navigasi, mencari objek tertentu, membagikan dan lain-lain itu secara gratis, tidak perlu ngapa-ngapain gitu. Jadi untuk sekedar menavigasi, mencari objek, mencari informasi objek, itu buka websitenya aja cukup gitu. Nah, tetapi memang kalau kita ingin berbuat lebih, artinya kita juga ingin melakukan kontribusi di OSM ya. Artinya kita tidak cuma sekedar ingin melihat objek yang sudah terpetakan atau informasinya, tapi kita juga ingin melakukan pemetaan di dalamnya, atau misalkan mau mengubah objek, informasi objek karena kita rasa salah atau kurang tepat, atau memang ingin memetakan objek yang baru di wilayah yang belum terpetakan, kita tidak bisa langsung masuk mau edit, nggak bisa. Yang harus kita lakukan nih, misalkan saya mau edit, kita tidak bisa langsung masuk. Kenapa? Karena kita perlu punya akun gitu. Jadi akun tadi seperti yang tadi, kita harus memverifikasi siapa yang melakukan perubahan agar nantinya juga bisa langsung dikomunikasikan sesama pengguna gitu. Jadi kalaupun saya mau melakukan edit, saya belum bisa karena saya belum sign up ataupun login kalau di konteks saya. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun itu bisa sign up. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya bisa login. Nah, kalau yang belum misalnya teman-teman bisa sign up dulu di sini. Bisa klik sign up. Nah, nanti ketika teman-teman klik sign up, di sini teman-teman bisa memasukkan email yang aktif, kemudian tulis lagi emailnya, kemudian namanya, display name-nya, kayak nama akunnya. Dan kami harapkan sih nama akunnya ada nama aslinya ya, kayak tadi Endang Prinina jadinya Endang P, ya itu nggak masalah gitu. Cuman jangan Endang Prinina tapi tulisannya 3ND4N6 itu kan agak alay dan agak susah dipahami ya, ini apa orang namanya kayak gitu. Jadi tulis saja namanya apa,
Nanti passwordnya kalau bisa yang mudah diingat saja. Nah, nanti kalau sudah diisi semua, nanti teman-teman akan melakukan konfirmasi melalui email. Jadi ketika teman-teman sudah membuat akun, nanti OpenStreetMap akan mengirimkan verifikasi melalui email yang telah dimasukkan. Teman-teman tinggal buka inbox, kemudian nanti akan lihat email dari OpenStreetMap, ada link, nanti tinggal diklik, nanti tinggal otomatis akan masuk. Nah, apakah teman-teman di sini sudah punya email semua apa belum? Saya juga masih kurang tahu, tapi yang belum silahkan buat akun terlebih dahulu dan biar kita majunya bareng-bareng, saya kasih sekitar waktu 5 menit untuk teman-teman bisa membuat akun buat teman-teman yang belum punya akun. Silahkan dibuat dulu akunnya. Oh, tampaknya saya dapat email notifikasi dari Mbak Sheila, ternyata teman-teman sudah punya akun. Oke, kalau sudah punya akun akhirnya kita bisa login saja. Saya juga sudah punya loh. Nah, kita login aja ya. Nah, ini kalau sudah punya, alhamdulillah bisa dipersingkat. Nah, ini ada akun. Jadi di sebelah kanan atas kalau sudah login ada namanya, nama akun kita tadi display name. Saya kan Hari Mahardika. Jadi namanya Hari Mahar. Nah, jadi tetap ada nama aslinya kan. Jadi nggak terlalu alay juga, nggak masalah. Nah, ketika kita ingin berkontribusi dalam arti ingin menambahkan data atau mengupdate data, mengedit data, ingat kita perlu punya akun. Jadi even itu dia gratis, tetap perlu ada verifikasi data kita sebagai pengguna OpenStreetMap. Nah, kalau sudah memang punya akun, tinggal login. Kemudian, tadi kan sempat saya bilang bahwasanya OpenStreetMap ini dia mudah digunakan, artinya bukan hanya orang yang punya background GIS yang bisa pakai gitu, tapi semua orang selama dia memahami cara pakai komputer dan juga punya akses internet kan. Nah, di OpenStreetMap itu untuk bisa berkontribusi, untuk bisa digitasi, memetakan petanya sendiri, itu tidak perlu sebetulnya install macam-macam gitu, perlu aplikasi ini itu enggak. Jadi bahkan di website OpenStreetMap sendiri kita bisa langsung berkontribusi memetakan wilayah yang kita inginkan di OpenStreetMap melalui website loh. Artinya kita tidak perlu install apa-apa. Caranya kita cukup melakukan navigasi ke wilayah yang ingin kita petakan. Misalnya saya mau coba menavigasi di wilayah sini sekitar Jalan Bukit Puri ya. Nah, di sini kalau kira-kira sudah saya dapat wilayah yang ingin saya petakan, misalnya, saya tinggal lakukan edit. Nah, di edit ini, untuk bisa melakukan edit atau mapping melalui browser di website OSM, kita pilih yang atas ini, Edit with ID. Ini ada tulisannya In Browser Editor. Kita klik saja. Nah, kita klik. Nanti akan muncul tuh peta-petanya kan. Nah, ini tampilannya di teman-teman juga harusnya kurang lebih sama nih kayak gini nih. Nah, ini kayak gini, ini bisa kita perbesar lagi. Nah, bisa perbesar lagi untuk melihat mana saja yang belum terpetakan atau yang sudah terpetakan gitu. Nah, sebelum kita coba masing-masing memetakan kayak gimana, di sini di website browser editor browser ini memang sudah cukup lengkap ya. Di sini jelas, tadi juga saya singgung, kita bisa memasukkan data dalam bentuk poin, garis ataupun area atau poligon. Jadi tergantung nanti jenis objeknya kayak gimana bentuknya, teman-teman langsung klik saja. Kalau poin, kalau mau memasukkan titik tinggal klik poin, kalau garis tinggal line, area tinggal yang area gitu. Nah, di sini juga di sebelah kanan itu ada kayak perbesar perkecil ya, petanya sama kayak tadi. Kemudian ada show my location sama kayak tadi. Nah, di sini ada background setting. Nah, kalau tadi kan mengubah style ya. Kalau di ID editor di browsernya ini
bukan ngubah style, tapi dia menyediakan beberapa pilihan citra satelit. Nah, di sini citra satelitnya juga ada. Jadi masing-masing berbeda ya. Jadi tergantung dari ketersediaan. Nah, kita tinggal pilih nih mau pakai yang mana. Bisa pakai Mapbox, ini kayak Burem, kita ganti aja mau yang Maxar atau Bing atau yang lain. Biasanya memang ketika buka, defaultnya atau pengaturan awal dari citra satelit yang diberikan oleh ID adalah Maxar Premium. Karena itu yang dianggap relatif paling update secara data juga. Itu untuk mengubah tampilan ya. Dan di sini juga di bagian bawahnya kita bisa mengatur tingkat kecerahan dari citra. Di sini kan 100% semua. Kita bisa atur sampai mata silau HP orang tua ya, layar HP Bapak Ibu kita tuh pasti terang banget tuh. Nah, ini bisa kita atur kalau memang kurang terang. Tapi jangan berlebihan juga. Kontrasnya juga bisa kita atur. Akan perubahan. Saturasi juga bisa. Nah, terlihat kan perubahannya. Kemudian sharpness-nya juga bisa kita atur ke tingkat ketajamannya kalau dirasa kurang. Pokoknya kita bisa atur ini sehingga kita bisa lebih mudah dalam mengidentifikasi batas-batas bangunan atau objek yang ingin kita petakan. Kalau memang dirasa pengaturan kita malah bikin mata jelek, malah bikin bingung gitu, kita bisa reset aja sih. Reset ntar dia balik ke pengaturan awal. Itu ya teman-teman untuk ID itu yang kira-kira teman-teman perlu tahu sebelum melakukan pemetaan di ID editor ini. Jadi ini kalau yang map data ini teman-teman saya rasa bisa tidak perlu tahu dulu karena ini masih tingkat lanjut dan ini sebetulnya bisa di skip saja. Yang perlu teman-teman tahu adalah bagaimana bisa mengaktifkan latar belakang citra satelit dan juga mengatur tingkat kecerahannya juga. Dan juga kira-kira langsung milih mau metain apa, area, titik, atau garis. Nah, saya coba satu ya. Saya coba satu di sini. Saya perbesar. Oh, saya mau coba gambar bangunan ini. Nah, bangunan ini kan bentuknya poligon. Jadi saya pilih area, saya klik area. Kemudian saya digit sesuai dengan bentukannya ya. Bentukannya kan begini nih. Karena kan kayaknya begini, agak sedikit maju. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, kalau saya sudah klik 2 kali di ujung penutup poligonnya, di sini nanti tinggal di sebelah kiri dia tiba-tiba muncul untuk kita bisa berikan informasi apa. Ini karena saya hanya melalui citra dan nggak survei, saya anggap ini sebagai bangunan ya. Bangunan. Dan nama bangunannya apa ya saya karena nggak tahu saya kosongkan. Nah bangunan umum itu adalah building yes. Nah building dengan value yes itu artinya adalah bangunan yang umum. Nah ini biasanya kita pakai kalau kita nggak melakukan survei lapangan. Tapi kita tahu itu bangunan, jadi kita kasih aja building yes. Tapi kalau misalkan kita tahu itu bangunan apa ya kita bisa kasih dia misalkan dia rumah, atau misalkan garasi, apartemen, atau misalkan sekolah, dan lain-lain. Tapi karena saya nggak tahu, ya saya kasih buildingnya saja. Level juga nggak tahu sama sekali, berapa tingginya nggak tahu. Jalannya, saya cuma bisa lihat dari sekitarnya. Di sini Jalan Bukit Tenes. Jadi saya bisa kasih juga di sini streetnya Jalan Bukit Tenes. City-nya apa, itu Semarang. Postcode-nya saya kurang tahu. Nomornya juga enggak, yang bisa saya isi kalau memang enggak nggak tahu ya jangan diisi gitu, jadi jangan maksa gitu. Yang penting sudah kita minimal memetakan dan ada informasi tertentu. Nah, jadi kalau teman-teman buka di bagian bawah itu ada teks itu tadi apa, informasi dari satu objek kan. Nah, teks yang saya berikan itu masih 3, jadi masih yang berupa dia di mana, alamat dia, dan juga jenisnya itu adalah bangunan dan iya. Jadi kalau misalkan ada tag lain yang ingin kita tambahkan yang lebih spesifik bisa diklik plus.
Nah, ini apa? Ini yang sebelah kiri adalah key, yang sebelah kanan adalah value. Nah, ini carinya di mana? Itu bisa nyari di sini ada pilihannya, atau bisa di Wikimap feature tadi yang sudah kita bahas. Karena nggak ada lagi, saya rasa ini bisa saya hapus. Kalau sudah, saya akan coba save. Save. Nah, kemudian ketika saya save, sebelum saya upload, kita perlu memberikan komen. Jadi komennya pun bisa dalam bahasa Indonesia nggak masalah. Karena kan nanti yang melihat datanya juga orang-orang Indonesia ya, mayoritas. Jadi bisa saja diberikan menambahkan bangunan di dekat Undip. Gitu aja nggak masalah. Kemudian source-nya itu source-nya itu berdasarkan survei, local knowledge, GPS, aerial imagery. Nah, kalau saya kan aerial imagery ya, nggak survei, bukan juga orang sono. Nah, jadi ya ini aja. Kalau sudah, saya bisa langsung upload. Dan sudah, saya tinggal nunggu beberapa menit, nanti perubahannya, bangunannya akan otomatis ada di peta OpenStreetMap. Semudah itu dan secepat itu. Adapun berapa lama kita menunggu sampai dia muncul di peta OpenStreetMap, itu sebetulnya tergantung dari banyaknya jumlah bangunan atau objek yang kita tambahkan ya. Kayak gitu. Jadi ini baru saya tambahkan, ini coba saya lihat di sini wilayahnya di sekitar Undip. Jadi kalau sudah misalnya saya balik lagi aja ke petanya. Nah, saya tadi pemetaannya di sini nih. Jadi harusnya nanti ada bangunan baru yang muncul di sini. Coba saya refresh. Belum ada. Nggak masalah. Ya. Itu jadi bagaimana kita bisa melakukan modifikasi atau menambahkan data baru di OpenStreetMap melalui browser. Jadi tanpa harus install apapun, kita bisa pakai ID editor. Dan juga ID editor ini akan lebih dibahas lebih lanjut besok ketika kita menggunakan tasking manager juga. Nanti akan dibahas oleh rekan-rekan saya di POI, tapi secara umum saya memperkenalkan teman-teman bisa secara cepat mengedit data-data teman-teman menggunakan ID editor. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah melakukan edit dan penasaran siapa saja yang sudah melakukan kontribusi di wilayah yang kita petakan juga, kita bisa langsung lihat history. Nah, di sini ketika saya lihat history, di sini saya akan terlihat 2 menit lalu oleh Hari Mahar, itu oleh saya. Di sini ada tulisan menambahkan bangunan dekat Undip di wilayah sini. Jadi langsung kelihatan kan. Nah, itu kalau kita mau lihat kayak catatan di wilayah ini, kita bisa langsung klik history ya. Jadi misalkan ini ada Hari Mahar, ini profil saya. Nah, jadi nanti kalau ada orang lain juga kita bisa lihat nih, misalkan ini ada Rahm, Grab OSM. Nah, ini kayaknya orang Grab. Nah, kemudian kalau misalkan itu dirasa ada kesalahan dari kegiatannya dia, kita bisa kirimkan pesan. Send message, di sini misalkan wrong tag gitu, atau sini nanti apa isi pesannya. Nah, isi pesan kita itu akan masuk ke inbox email yang dia daftarkan ketika membuat akun. Jadi kita juga bisa saling menegur kalau misalkan atau berkomunikasi dengan pengguna lain melalui email kita gitu. Dan tadi dilihat kan kalau ini saya buka Rahm, dia kan baru jadi mapper tahun lalu ya. Jadi belum lama. Jadi kalau kita juga bisa tahu kalau ada kesalahan ya mungkin bisa dimaklumin karena dia pengguna baru gitu. Beda dengan saya yang misalnya kalau dilihat, ternyata udah dari 2012 gitu. Udah 9 tahun yang lalu kita melakukan gabung di OSM gitu. Jadi ya itulah kurang lebih informasi yang bisa saya berikan untuk pengenalan website. Sudah cukup komprehensif. Besok untuk ID editor akan lebih dieksplor oleh rekan-rekan saya di POI. Demikian untuk materi yang kedua. Untuk slide-nya saya memang nggak buka-buka ya, karena saya rasa lebih enak untuk demonstrasi langsung. Nah,
Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita kata Mbak Sela langsung saja kita sesi tanya jawab. Gimana Mbak Sela, kita mau langsung sesi tanya jawab apa gimana nih? Saya kasih kembali. Langsung tanya jawab aja Mas, soalnya agak banyak yang nanya sepertinya. Oke deh, kalau begitu kita langsung masuk sesi tanya jawab ya. Sebentar, saya akses dulu sesi tanya jawabnya. Yap, ini ya, saya share juga coba. Izin bertanya. Ketika sebuah desa tidak ada di OSM, itu berarti tidak ada yang memasukkan data desa tersebut di OSM. Dalam artian, apakah data dari desa tersebut tidak begitu dibutuhkan dalam pemetaan? Jawabannya tidak juga sih. Jadi, kenapa desa tersebut tidak ada di OSM? Artinya adalah belum ada kegiatan pemetaan atau belum ada kontributor OSM yang aktif memetakan wilayah tersebut. Bukan berarti desa tersebut tidak dibutuhkan dalam pemetaan. Sebetulnya semua wilayah itu butuh dipetakan ya. Jadi semakin lengkap suatu wilayah akan semakin bagus. Cuman memang karena model OpenStreetMap kan adalah pemetaan partisipatif. Jadi ketika memang ada satu wilayah yang belum terpetakan ya bisa saja memang belum ada kegiatan mapping di wilayah tersebut. Gitu. Jadi desa tersebut memang belum terpetakan saja gitu. Bukan berarti tidak dibutuhkan gitu. Bisa saja masih dibutuhkan cuman belum sempat dipetakan. Ini teman-teman yang di POI bisa langsung ya menghapus. Dikarenakan OSM merupakan web application mapping berbasis crowdsourcing. Bagaimana penjelasan mengenai skala informasi dari OpenStreetMap sendiri? Jadi di OpenStreetMap itu untuk skala dari informasi seperti tadi yang teman-teman sudah lihat sangat detail ya. Jadi untuk skala yang bisa kita petakan di OpenStreetMap itu bisa sampai tapak bangunan atau building footprint. Artinya memang skalanya bisa sampai 1:5.000 atau bahkan 10.000 bahkan 5.000. Jadi memang seperti itu. Dan untuk informasi, skala informasi juga teman-teman bisa lihat sendiri, sangat banyak informasi yang bisa kita tambahkan di satu objek. Apalagi kalau kita sudah melakukan informasi kegiatan survei lapangan. Jadi semakin kita lihat objeknya, semakin bisa informasi yang relevan terhadap objek tersebut. Jadi saya rasa penjelasan skalanya adalah OpenStreetMap dimungkinkan untuk pemetaan skala detail gitu, baik dari sisi lokasi dan juga jarak maupun dari sisi informasi. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang ini. Mas Ari boleh tambahin soal ini? Ya silahkan. Ya, mungkin saya juga kasih di grup chat. Kalau misalnya di OpenStreetMap ini tuh ada zoom levelnya berdasarkan tiles yang kita zoom in, perbesar dan perkecil gitu ya. Dan yang paling dekat itu 1:5.000 ya. Mungkin kalau misalnya untuk keperluan teman-teman bisa buat peta lagi, biasanya kan ada tambahan, misalnya tulisan skalanya berapa ya, 1:1 berapa. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat di chat. Sudah saya kirimkan, Mas Adityo juga sudah kirimkan. Jadi ada tabel yang berdasarkan skalanya itu dilihat berdasarkan perbesaran level ini ya petanya di osm.org gitu. Jadi lebih lengkapnya bisa dilihat di situ. Gitu. Makasih Mas Ari buat nambahin sedikit aja. Oke, makasih Sela. Saya belum di-mute kan ya? Belum. Izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa siapapun bisa berkontribusi. Nah, apakah di OSM terdapat sistem quality control untuk data dari kontributor? Jadi untuk sistem quality control sebetulnya dari OpenStreetMap sendiri sudah membuat ya. Jadi ada beberapa metodologi untuk melakukan mencek kualitas data dan melakukan validasi data dari OpenStreetMap yang sudah dibuat juga dan sudah ada aturan-aturannya. Tetapi siapa yang melakukan validasi tersebut ya tetap jadi keroyokan juga, jadi sesama kontributor juga saling validasi data-datanya. Nah, kalau kita sih biasanya dengan menggunakan OpenStreetMap ya kita mengambil data OpenStreetMap, tetapi memang sebelum mengambil ada sebaiknya kami sarankan juga melakukan kegiatan validasi terlebih dahulu untuk melihat kualitas data tersebut. Nah, gitu kan. Kualitas data juga kan
sebetulnya ada dua nih, ada secara lokasi, ada juga secara topologi, dan juga ada secara informasi. Kalau topologi sebetulnya itu yang lebih ditekankan, bahwasanya kayak ada bangunan yang saling menempel, terus ada yang saling yang harusnya tidak terikat, kayak gitu, itu semua udah ada materinya juga, tapi memang tidak kami ajarkan untuk pelatihan hari ini karena kita hanya 3 hari, dan seperti yang tadi saya bilang, kita ingin mengenalkan OpenStreetMap dulu kepada teman-teman. Dan kalau untuk quality control secara informasi, saya rasa bisa langsung melakukan survei lapangan ya, atau mengandalkan local knowledge kalau memang kita paham wilayah-wilayah tersebut di daerah yang ingin kita validasi informasinya. Saya rasa itu jawabannya. Kemudian kita juga punya dokumen FAQ ya. Nanti teman-teman OSM Indonesia juga bisa share linknya, di mana ada juga beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan di pelatihan-pelatihan sebelumnya yang mungkin bisa menambah referensi teman-teman sekalian. Izin bertanya, jika OpenStreetMap ini dapat diakses oleh semua orang untuk menambah nama, bagaimana OpenStreetMap menjamin keakuratan? Jadi memang tidak ada penjaminan dari OpenStreetMap-nya sendiri bahwasanya wah ini mah datanya pasti kualitasnya top, nggak mungkin, kita nggak pernah bilang data OpenStreetMap itu benar-benar sangat reliable untuk digunakan gitu ya, karena memang ini kita partisipatif. Tetapi tadi seperti yang saya sudah sampaikan, kita sudah membuat sistem cara melakukan validasi, khususnya untuk validasi kualitas data topologinya, kemudian keakuratan informasi bisa dengan menggunakan survei lapangan di wilayah yang ingin kita ambil misalnya, sebelum kita lakukan pengambilan data tersebut. Jadi OpenStreetMap ini kalau yang memetakan itu memang orang lokal, tahu wilayah, kemudian dia paham topologi gitu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kualitas datanya juga bagus banget. Tapi kalau yang memetakan itu masih kayak newbie, kemudian dia mungkin tidak terlalu paham wilayahnya, jadi memberikan informasi hanya terlalu general atau mungkin salah, itu juga bisa terjadi gitu di OpenStreetMap. Jadi jawabannya adalah bagaimana menjamin OpenStreetMap membuat metodologi validasi, tetapi tidak juga mengartikan bahwa data-data yang ada di OpenStreetMap ini full sepenuhnya memiliki kualitas data yang mumpuni gitu. Jadi memang kalau kita ingin menggunakan OpenStreetMap, kita juga harus aware bahwasanya kita butuh melakukan check and recheck sebelum menggunakan data tersebut, seperti itu. No name. Apakah penting bila ada ketetapan peraturan mengenai kualitas data OSM, dikarenakan pasti ada banyak pihak yang membutuhkan jaminan kualitas lanjutan di bawah, sedangkan jika ada maka kemungkinan hal tersebut akan membatasi kontributor dengan berbagai background. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya sih aturan itu tidak membatasi ya, jadi artinya seperti yang tadi saya bilang, aturan yang dibuat oleh kontributor OpenStreetMap itu untuk melakukan penjaminan kualitas memang lebih didasarkan atas penjaminan topologi, artinya menjamin bahwasanya bangunannya bentuknya sesuai dengan citra, kemudian dia tidak saling tumpang tindih. Adapun misalkan informasi yang diberikan terhadap objek tersebut, yaitu juga harus melakukan survei lapangan gitu ya. Jadi kalau ada peraturan gitu memang perlu, karena untuk menjamin bahwasanya data OSM juga bisa cukup layak digunakan oleh para kontributornya, tapi tidak juga dalam arti secara langsung membatasi kontribusi gitu. Jadi memang dalam pengalaman saya menggunakan OpenStreetMap ini sama sih seperti hal-hal yang lain ya. Jadi kita para pengguna tuh belajar gitu. Jadi makin sering kita melakukan praktek atau berkontribusi di OSM, makin ahli juga kita untuk bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari. Jadi saya rasa tidak langsung ada aturan langsung terbatas. Saya belum pernah melihat sih. Justru dengan adanya aturan dan metodologi penjaminan justru membuat orang-orang tuh semakin semangat melakukan kontribusi dan melakukan kegiatan validasi. Itu ya, no name. Kalau panggil saja Mawar. Mengenai fitur tag dari OSM,
bagaimana OSM mendapatkan detail dari data bangunan seperti gedung berlantai 6. Itu tadi melalui survei lapangan. Jadi sebetulnya ada materi terpisah tentang survei lapangan, tapi secara umum jawabannya menggunakan survei lapangan untuk bisa mengetahui hal-hal seperti itu. Kecuali yang memetakan tidak perlu survei tapi sudah memahami wilayahnya. Misalnya teman-teman tanpa harus survei lagi ke kampus, tapi teman-teman tahu gedung departemen teman-teman itu berapa lantai. Nah, itu kan juga jatuhnya ke local knowledge ya, jadi juga nggak perlu survei. Jadi kalau memang tahu wilayahnya bisa pakai local knowledge, kalau nggak tahu ya pakai survei lapangan. Begitu. Anonymous, izin bertanya, pada saat membuat peta, desa saya itu masuk kelurahan A, tetapi pada OpenStreetMap desa saya malah masuk ke kelurahan B. Bagaimana ya cara mengatasinya? Ini juga berapa kali kejadian, makanya kita ketika melakukan pemetaan wilayah yang tadi saya berikan contoh itu perlu melakukan survei lapangan dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah lokal setempat untuk memastikan bahwasanya area kerja kita tuh apakah benar masuk kelurahan A atau kelurahan B gitu. Kalau memang ternyata di peta OpenStreetMap itu masuk kelurahan B, tapi ketika kita konfirmasi di sesama aparat desanya benar B, berarti kita yang salah dong. Informasi kita, peta kita yang awal yang salah. Tapi kalau ternyata itu beneran kelurahan A di OpenStreetMap yang salah, artinya kita bisa langsung mengubahnya juga secara langsung dengan mengubah namanya ataupun mengubah batas administrasinya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih butuh juga diskusi, apalagi ini terkait batas wilayah ya, yang dimana itu memang sedikit sensitif untuk beberapa pihak, jadi perlu langsung dikonfirmasi oleh pemerintah setempat, orang yang benar-benar tahu dan mengelola wilayah tersebut. Itu jawaban saya. Maaf, tadi saya tertinggal sedikit. Izin bertanya mengenai apa itu ODBL dan CC by SA. Jadi ODBL itu Open Database License, jadi artinya suatu produk atau suatu itu diberikan lisensi tersebut agar dia bisa diakses, dibuka, dan dimodifikasi oleh semua orang. Dan CC by SA itu common share, jadi dia bisa langsung dibagikan secara cuma-cuma, jadi tidak perlu izin ke owner tertentu. Jadi misalkan saya memetakan kampus Undip, jadi dengan CC by SA kita nggak perlu yang metain orang-orang mahasiswa Undip, yang ngambil data di situ nggak perlu izin ke mahasiswa Undip karena itu sudah ditaruh CC by SA. Jadi Creative Commons share alike, jadi bisa saling berbagi saja gitu. Jadi ODBL itu lebih membuka data si produknya, CC by SA itu untuk lebih ke sharing datanya. Jika dalam sebuah desa belum ada di OSM, maka kita dapat menambahkan informasi tersebut. Apakah dengan pendataan langsung di lapangan atau bisa dengan citra satelit atau Google Map? Nah ini balik lagi tadi kebutuhan informasinya apa? Kalau kita dalam konteks ingin metain desa tersebut hingga desanya ada bangunan dan jalannya saja tanpa harus tahu informasi tertentu gitu ya, bisa sih dari citra satelit tadi yang saya sudah perlihatkan melalui ID editor kan, nggak perlu ke lapangan. Tapi kalau misalkan memang perlu kayak pemetaannya hingga sampai level infrastruktur dan informasi tertentu, perlu melakukan survei lapangan seperti itu. Jadi ya tergantung, kalau memang mau dilengkapin secara umum dulu, sebetulnya bisa-bisa aja langsung dari citra satelit gitu, tidak harus survei lapangan terlebih dahulu. Gitu. Next. Izin bertanya, bagaimana caranya ya agar suatu kelurahan dapat terpetakan di OSM? Langsung Anda petakan di OpenStreetMap jawabannya. Jawabannya agar satu wilayah bisa terpetakan, Anda harus mulai kegiatan pemetaan gitu. Jadi agak sulit juga kalau kita menunggu kontributor tertentu untuk memetakan desa yang kita harapkan terpetakan. Mending kita aja yang bergerak gitu. Jadi jawabannya adalah untuk bisa suatu kelurahan dapat terpetakan, dan jika itu belum terpetakan di OpenStreetMap, ya kita harus langsung membuat kegiatan pemetaan. Bisa secara individu, bisa juga secara kelompok. Bagaimana sih pemetaan secara kelompok?
biar cepat selesai kan, makin banyak orang makin cepat selesai itu logikanya. Besok kita akan ajarkan menggunakan Task Manager. Sabar. Itu jawabannya ya untuk saat ini. Kemudian izin bertanya, apakah dalam survei lapangan untuk memvalidasi data lapangan diperlukan kegiatan survei dengan alat pengukuran seperti adalah survei? Nah, dalam konteks OpenStreetMap karena dia datanya lebih ke publik, informasi publik dan memang kita tidak terlalu jadi secara presisi lokasi kami sadar OpenStreetMap itu memang ada kemungkinan pergeseran sekitar 2-3 meter, tapi secara umum itu cukup digunakan, cukup bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk bisa melihat informasi di suatu wilayah gitu, untuk bisa melihat kondisi suatu wilayah gitu, karena memang konteksnya ini pemakaian data OpenStreetMap biasa digunakan pemakaian untuk konteks yang tidak terlalu membutuhkan data secara presisi yang sampai milimeter gitu, akurasinya tidak. Jadi penggunaan teodolit ketika survei lapangan memang tidak diperlukan untuk OpenStreetMap gitu. Jadi yang bisa kita lakukan bisa menggunakan survei secara umum, menggunakan aplikasi, kalau kita biasanya aplikasinya namanya OSM Tracker, atau bisa juga menggunakan GPS konvensional yang biasa, juga bisa untuk melakukan plotting dan merecord track-track kita agar nantinya bisa disesuaikan dengan citra satelit yang ada di OpenStreetMap. Jadi itu sih jawaban saya. Sejauh ini tidak dibutuhkan. Kemudian next, bagaimana menjamin informasi yang ada di OSM tersebut jika semua orang bisa dengan mudah menambahkan informasi di OSM? Bagaimana menjaminnya? Sebetulnya tidak ada jaminan ya. Jadi memang kalau kita lihat itu ada kesalahan informasi, bisa kita langsung ubah gitu loh, langsung dengan cepat kita ubah. Dan biasanya perubahan itu ketika kita adalah orang yang memetakan objek itu dari awal, kita akan melihat perubahan tersebut gitu. Jadi akan ada notifikasi juga objek yang kita buat itu diubah gitu. Atau tadi kalau memang kita pengen cek secara berkala, kita bisa lihat bagian histori yang tadi telah saya sampaikan. Jadi akan kelihatan siapa yang melakukan perubahan terakhir kali di area yang kita sorot gitu. Si bangun pagi, izin bertanya nih, jika kita sudah melakukan penambahan informasi, apakah dari pihak OSM akan memvalidasi informasi tersebut? Oh tidak, jadi yang akan memvalidasi informasi tersebut adalah kontributor. Jadi masing-masing dari kita akan melakukan cek dan recheck. Makanya tadi saya bilang, kalau memang saya mau memetakan wilayah, tapi wilayah tersebut sudah terpetakan, saya perlu lihat juga apakah informasi yang diberikan juga untuk objek-objek yang saya inginkan sudah sesuai apa belum. Kalau memang belum, tampaknya harus saya edit kan. Jadi di OpenStreetMap itu kita dimungkinkan melakukan kontribusi tidak hanya menambahkan data, tetapi juga bisa mengedit data dan informasi terkait objek yang kita inginkan. Jadi tidak ada pihak tertentu yang benar-benar fungsinya melakukan validasi tersebut. Jadi ini mungkin sebagai gambaran teman-teman juga ya, tambahan informasi ya. Jadi kan seperti yang saya bilang, banyak juga perusahaan profit ya, dia menggunakan peta OpenStreetMap untuk mencari keuntungan gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang, memang tidak ada jaminan bahwasanya data OpenStreetMap ini benar-benar bisa bagus ketika pertama kali kita dapatkan gitu. Tetapi memang sudah dibuat metodologi validasi yang sangat lengkap dan sangat rinci ya untuk OpenStreetMap ini. Nah, tetapi mereka sadar OpenStreetMap ini kan datanya partisipatif ya. Tapi memang makanya gratis. Alih-alih mereka pakai duit itu untuk bayar penggunaan peta, mereka alokasikan duitnya itu untuk kegiatan validasi. Jadi mereka hire beberapa orang, kemudian orang tersebut diberikan tugas untuk validasi, artinya mereka juga ikut berkontribusi dengan memperbaiki data OpenStreetMap. Data OpenStreetMap yang telah diperbaiki, mereka ambil dan mereka pakai untuk kepentingan mereka secara profit. Jadi ya, memang ada konsekuensi ketika menggunakan data OpenStreetMap. Jadi jangan berarti mentang-mentang gratis, kita hanya pakai tapi ngarep datanya bagus gitu. Nah, itu mah salah gitu, konsepnya udah salah. Jadi ketika kita sadar menggunakan data partisipatif, kita juga perlu akan ada responsibility untuk menjaga kualitas data tersebut
sehingga itu bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain gitu. Jadi seperti itu loh. Jadi tidak ada yang benar-benar gratis datanya langsung bagus, oh enggak. Bahkan data bayar pun saya belum yakin hasilnya sudah pasti bagus, bisa jadi lebih parah. Jadi memang perlu ada saling pemahaman bahwasanya dengan data yang gratis ini kita perlu memberikan kontribusi timbal balik kepada kontributor yang lain gitu. Saya harap itu juga cukup menjawab. Deku, apakah ada syarat tertentu buat bergabung dengan komunitas OSM nasional? Jadi syaratnya sih sebetulnya nggak ada ya, selama teman-teman memang tertarik untuk bergabung dan memanfaatkan OpenStreetMap, silakan saja. Dan karena memang kita masih, tanda kutipnya, untuk organisasi nasional ini masih terbilang baru, jadi kita memang masih menggodok untuk dari sisi internal kita sendiri untuk melakukan event-event, tapi kita akan punya event dalam beberapa bulan, kalau saya nggak salah Juli apa Agustus, kita akan ada community meetup. Di situ teman-teman juga bisa gabung. Jadi sosmed kami, kalau teman-teman tertarik untuk melihat kegiatan kami bisa di-follow, dan nanti di situ akan ada beberapa informasi-informasi terkait agenda komunitas dari Perkumpulan OSM Indonesia. Tunggu ya, dan silakan follow juga. Bagaimana tahapan untuk melakukan kegiatan mapping di wilayah yang belum terpetakan? Dengan detail melalui survei di OSM. Oke. Nah, untuk melakukan kegiatan mapping yang detail, sebetulnya kita harus menentukan wilayah dulu, wilayah mana yang ingin kita survei. Karena kalau nggak tahu kan kita kayak anak hilang, mau survei di mana. Pertama menentukan wilayah, kemudian menentukan jumlah orang, kemudian menentukan kira-kira objek apa yang ingin kita petakan, karena OpenStreetMap kan luas ya, objek yang bisa dipetakan ya. Jadi ya ditentukan dulu biar lebih efektif. Kemudian kita melakukan, kalau saya dari kita POI itu biasanya melakukan remote mapping dulu, kegiatan mapathon. Jadi kita digit bangunan, tapak bangunan dan jalan melalui citra. Kita sudah lengkap, baru kita terjun ke lapangan dan kita kumpulkan informasinya. Nah, ada alat namanya OSM Tracker dan ODK yang kita pakai. Jadi ketika bangunannya sudah ada, kita tinggal klik atau sentuh bangunan yang sudah dipetakan melalui remote mapping. Nah, dari situ nanti kita tinggal masukin informasinya berdasarkan hasil survei kita. Nanti kita upload, dia otomatis muncul di OpenStreetMap. Saya harapkan teman-teman di OpenStreetMap Indonesia juga bisa mungkin men-sharing linknya, karena kita juga sempat buat alurnya itu di materi kita, di tertentu. Nanti kalau teman-teman dari Mbak Sheila, Mas Adit, atau Mbak Troy ada, bisa di-share linknya di teman-teman chat box. Jadi seperti itu alurnya. Jadi biasanya kita survei remote dulu sampai objek-objeknya ada, baru kita ke survei tinggal melengkapi informasinya. Gitu. Terakhir, apakah untuk melakukan kegiatan mapping OSM harus berhubungan dengan instansi pemerintahan? Tidak juga. Sebetulnya bisa saja pemetaan OSM itu bisa dilakukan secara individu bahkan atau kelompok ya. Tapi memang instansi pemerintah itu dibutuhkan ketika kita perlu melakukan validasi data terkait yang tadi saya bilang kayak batas wilayah gitu. Terus kalau memang kita mau lebih optimal surveinya, mungkin kita bisa diskusi terkait infrastruktur apa yang kira-kira bisa kita petakan di wilayah tersebut kayak gitu. Karena kalau kita bicara lebih jauh soal partisipasi lokal, tentunya ada beberapa hal yang mungkin di wilayah tersebut tidak layak untuk diketahui oleh publik. Jadi karena kalau kita sudah upload data di OpenStreetMap itu kan akan tersedia untuk seluruh orang ya, semua orang bisa lihat. Mungkin ada objek-objek tertentu yang menurut mereka tidak perlu diketahui oleh orang lain. Nah, itu fungsinya diskusi dengan orang lokal. Tapi selama itu misalkan kita berpikir oh enggak sih kayaknya aman-aman aja, bisa saja sih kita tidak perlu reach out ke mereka. Tetapi reach out ke mereka itu memang penting, apalagi kalau dalam konteks kita ada proyek yang melibatkan instansi atau kegiatan organisasi kita gitu ya. Jadi biar lebih ter-acknowledge juga, terus mungkin membantu kita dalam mendapatkan izin survei. Karena pengalaman kami kalau survei tanpa surat atau izin dari pemerintah bisa ditanya nih, dari mana ya Mas? Ini kok mondar-mandir aja ya? Disangka maling kan atau teroris atau apa gitu kan? Karena kan kita lihat-lihat nih beberapa bangunan ya, mata kita ke atas, ke bawah, terus bisik-bisik, pegang HP lagi. Ini nggak jelas kan, orang kan nanti mikirnya masyarakat, ini orang apa sih? Nah, tapi kalau kita minta izin dan punya surat,
dengan komunikasi dengan pemerintah tentunya akan lebih lancar kan kegiatan survei lapangan. Saya harap itu bisa menjawab sih. Oke, sudah habis. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Nanti akan ada dokumen juga yang sudah kita buat, teman-teman bisa lihat di situ. Sebagai penutup, saya harapkan materi hari ini cukup bisa membuka wawasan teman-teman terhadap OpenStreetMap awal wawasan awal terhadap OpenStreetMap, sehingga bisa membuat teman-teman tertarik untuk bisa lebih berkontribusi baik secara proyek personal ataupun secara tugas-tugas kuliah gitu ya. Dari saya, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Sangat antusias karena saya rasa dari awal 138 masih ada terus, sekarang udah mulai berkurang karena saya udah mulai bilang menutup, ada yang udah leave duluan, nggak mau dengar kata penutup, tapi nggak masalah. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan dalam pelatihan hari ini ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang disengaja ataupun tidak. Dan kita besok akan bertemu lagi di jam yang sama, 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, dan juga akan ada materi lebih lanjut soal pemetaan menggunakan tasking manager yang sifatnya lebih berkelompok. Jadi stay tune di acara kegiatan kami besok. Selamat menjalani sisa hari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas, Mbak. Ya. Izin saya pamit. Terima kasih Pak Yudo dan teman-teman. Ya nanti mau izin saya tanya-tanya soal OSM ya. Iya Pak. Belum bisa. Siap Pak. Ya, Mas Fauzi, matur nuwun Mas Fauzi. Iya Pak, matur nuwun. Kita seragam ya, pakai seragam kaos Mas. Ya Pak. Saya gerah, saya lepas. Ya Pak. Pamit. Matur nuwun Pak Yudo. Oke, sami-sami.